Sempat alami kendala, Erick Thohir ungkap proses naturalisasi Marten Paes. Jalani debut, Justin Hubner jadi sosok krusial kemenangan klubnya. Bakat muda Akademi PSG yang disia-siakan Bima Sakti. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sempat alami kendala, Erick Thohir ungkap proses naturalisasi Marten Paes. Calon pemain Timnas Indonesia Marten Paes menjadi salah satu pemain yang proses naturalisasinya telah memasuki tahap final. Kiper FC Dallas tersebut telah melakoni semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia. Namun sayangnya proses naturalisasi Marten Paes ini masih terganjal dengan statuta FIFA. Sebab Paes pernah membela Timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Padahal dalam peraturan tersebut, setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Marten Paes tetap berlanjut. Ia juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya bakal berusaha semaksimal mungkin agar Marten Paes dapat membela Timnas Indonesia. Sejatinya PSSI mengurus naturalisasi Marten Paes bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya, yakni Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Bahkan Ragnar dan Tom Haye telah menjalani laga debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhir Maret lalu. Kala itu Ragnar Oratmangun sukses membukukan 1 gol, sementara Tom Haye menciptakan 1 assist. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Diharapkan proses naturalisasi Marten Paes telah rampung pada saat itu dan dapat debut bersama Timnas Indonesia. Hadirnya Marten Paes tentu bakal menambah kekuatan skuad Garuda. Apalagi saat ini ia bermain di FC Dallas yang berkompetisi di Major Soccer League. Paes pun telah berulang kali duel melawan bintang Inter Miami, Lionel Messi. Dengan begitu, pengalaman Paes tentu tak perlu diragukan lagi. Jalani debut, Justin Hubner jadi sosok krusial kemenangan klubnya. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner merupakan pemain Wolves yang kini menjalani masa peminjaman di Cerezo Osaka. Diketahui ia dikontrak hingga akhir musim. Setelah absen dalam beberapa laga dan terpotong jeda internasional membela skuad Garuda, kini Hubner berkesempatan untuk mencatatkan debutnya. Momen ini terjadi ketika Cerezo Osaka bertandang ke markas Albirex Niigata Minggu 7 April kemarin. Dalam pertandingan tersebut, Hubner sejatinya duduk di bangku cadangan yang akhirnya mendapatkan kesempatan tampil pada menit ke-87. Saat itu, Cerezo Osaka sudah unggul 1 gol berkat Leo Chiara. Hubner dimasukkan pelatih menggantikan pemain berposisi penyerang yaitu Lucas Fernandes. Imbasnya, pertahanan Cerezo Osaka semakin kokoh. Albirex Niigata pun tidak bisa menembus pertahanan hingga klub Hubner mencetak nirbobol atau clean sheet. Adapun Justin Hubner masih akan bersama Cerezo Osaka meski dirinya dipanggil Sintayong untuk gabung ke Timnas Indonesia U23 yang melakukan persiapan Piala Asia U23 2024. Pasalnya, Cerezo Osaka disebutkan baru mau melepas Hubner pada tanggal 17 April mendatang. Ini membuat dirinya berkesempatan main dalam 2 pertandingan lagi, yakni melawan Kawasaki Frontale serta Grula Morioka. Dengan pengalamannya tersebut, tentunya Hubner bisa tampil lebih apik kalau membela skuad Garuda Muda nantinya. Bakat muda Akademi PSG yang disia-siakan Bima Sakti. Piala Dunia U17 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu meninggalkan sederet fakta. Debut Indonesia di ajang Piala Dunia U17 tersebut berakhir seiring laga terakhir fase grup. Skenario hasil imbang yang diharapkan terjadi di laga lain antara Meksiko dan Selandia Baru tidak terjadi. Atas hasil itu, Indonesia harus puas hanya berlaga di fase grup ajang Piala Dunia U17.
Sebelumnya, Bima Sakti yang menjadi nahkoda Garuda Muda telah melalui banyak hal untuk dapat membentuk skuad terbaiknya. Seleksi dilakukan besar-besaran guna menyaring bakat-bakat muda dari seluruh negeri, tak terkecuali seleksi yang dilakukan juga diikuti oleh pemain-pemain diaspora yang berkiprah di luar negeri. Diketahui hanya Welber Jardim dan Amar Berkic yang masuk dalam gerbong Bima Sakti untuk mengarungi ajang tersebut. Padahal banyak sekali pemain diaspora yang mengikuti seleksi yang berasal dari akademi-akademi klub top Eropa. Satu nama yang mencuri perhatian adalah Diego Andres Sinathrya yang merupakan anak dari Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Diego merupakan wonderkid dari klub raksasa Prancis, yakni Paris Saint-Germain. Namun sayang, Diego malah dicoret dari daftar skuad asuhan Bima Sakti tersebut. Baru-baru ini Diego mencatatkan prestasi yang cukup gemilang bersama Akademi PSG. Diego Andres Sinathrya yang sedang membela Akademi PSG tampil cemerlang di atas lapangan. Di Akademi PSG pun Diego dipercaya menjadi kapten untuk memimpin rekan-rekan setimnya di PSG U17. Karena penampilannya yang cemerlang di atas lapangan, anak dari Darius tersebut berhasil menyabet penghargaan pemain terbaik U17 bulan Februari lalu. Diego yang masih berusia 17 tahun masih mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk dapat mengembangkan bakatnya di Eropa. Jika ia mampu konsisten, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain masa depan klub PSG yang merupakan jawara Liga Prancis. Semoga bakat Diego bisa dilirik Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia, sehingga Diego yang berperan sebagai gelandang bertahan dapat membela skuad Garuda di masa mendatang.